Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Maimunisoh Cahya Amseta. Anak-anak bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Mai. Di SMP Negeri 1 Ngawen, Bu Mai mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7A sampai dengan 7H. Dan juga mengampu mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 7A dan 7B. Alamat Bu Mai di Dukuh Duwetan, RT 4, RW 2, Candirejo, Ngawen, Klaten. Barangkali anak-anak sedang berada di wilayah Candirejo bisa mampir ke rumah Bu Mai. Mungkin itu tadi perkenalan singkat dari saya. Apabila anak-anak ada kesulitan dalam pembelajaran, bisa menghubungi nomor WA saya. Nanti akan saya tampilkan nomor WA saya. Nah, pada kesempatan hari ini, pertemuan pertama kita di pembelajaran daring, Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Pelajaran pertama kita adalah tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Sebelum masuk ke sana, Bu Mai akan mengingatkan kembali, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata-kata iman. Kita akan bahas iman kepada Allah terlebih dahulu. Apa itu iman? Menurut bahasa, iman yaitu percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya atau yakin yang dikatakan dengan lisan, kemudian diyakini dengan sepenuh hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Lalu apa iman kepada Allah, Ibu? Iman kepada Allah yaitu percaya atau yakin bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada padahal kita tidak bisa melihat Allah? Salah satu caranya adalah coba kalian lihat sekitar kalian, sekeliling kalian, lihat bulan, lihat matahari. Nah, lewat ciptaan Allah kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada. Semua yang ada di dunia ini, bulan, bintang, matahari, bahkan kita dan teman-teman kita itu semua ada yang menciptakan. Nah, itu adalah cara kita meyakini bahwa Allah itu ada. Lalu bagaimana kita membuktikannya? Kalau kita sudah yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan perbuatan, apa perbuatannya? Perbuatannya yaitu dengan sholat, minimal kita melakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, Ibu harap kalian di rumah tetap rajin sholat selama pandemi ini. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Kemudian, pada pembelajaran kali ini, meyakini bahwa Allah itu indah nama-namanya. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan membacakan sebuah ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Ya, kita simak baik-baik. Anak-anak juga bisa menyimak di rumah dengan membuka Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan Allah memiliki asmaul husna. Wa dzarul ladzina yalhidu fi asma'ih. Dan mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah. Jadi kita kalau berdoa setelah sholat itu kita sebut nama-nama Allah. Contoh, jika kalian ingin
meminta uang saku kepada ibu dan bapak, kalian puji dulu. Wah Pak, Bapak kok sekarang tambah ganteng. Nah, baru kalian minta uang saku, pasti kalian akan dikasih. Begitu juga dengan Allah. Kita puji dulu nama-namanya. Asma Allah itu ada 99. Sebelumnya, asma itu artinya nama, dan husna itu artinya yang baik. Jadi, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Tetapi di dalam kelas ini, pada semester ini kita akan belajar 4 saja. Yang pertama, Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami. Dan yang keempat, Al-Basir. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Anak-anak, kalau melakukan apapun, Allah pasti mengetahui apa yang anak-anakku lakukan selama di rumah. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap aku rasa sinau baik. Nah, Bu Guru, Pak Guru, orang ngerti nek aku rasinau. Tapi perlu kalian ingat bahwa Allah itu maha mengetahui. Contoh perilakunya adalah kalian sekolah yang rajin, kemudian tidak merasa pandai. Karena orang yang berilmu, semakin banyak ilmunya, akan semakin dia rendah hati. Begitu. Kita masuk yang kedua, yaitu Al-Khabir, artinya maha waspada atau teliti. Dalam penciptaan alam dan seisinya, dalam penciptaan manusia, hewan, tumbuhan, Allah penuh dengan ketelitian, detail. Coba kalian bayangkan, ada berapa jaringan yang ada di tubuh kita. Itu Allah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimana kita mengimani Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari ini? Yaitu dengan ketelitian kita. Kita teliti dalam setiap apa yang kita lakukan. Dipertimbangkan banyak manfaatnya atau banyak yang sia-sia. Nah, itu cara kita mengimani Asmaul Husna Al-Khabir. Yang ketiga yaitu As-Sami. Allah maha mendengar. Walaupun kalian bisik-bisik, kalian membicarakan orang lain, tapi Allah itu maha mendengar. Jadi, walaupun temanmu tidak dengar, tapi Allah maha mendengar. Kalian membicarakan kejelekan orang lain, Allah mendengar. Kalian membicarakan kebaikan orang lain, Allah mendengar. Sama-sama didengar oleh Allah, maka kita harus mengatakan perkataan yang baik. Itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Asmaul Husna As-Sami. Yang terakhir, yang keempat, beriman kepada Asmaul Husna Al-Basir. Artinya Allah maha melihat. Semua yang tersembunyi Allah melihatnya. Walaupun kalian menyembunyikannya, Allah pasti melihatnya. Gitu. Lalu bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu maha melihat Al-Basir? Yaitu dengan selalu mengintrospeksi diri. Sebelum tidur, kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam satu hari tadi? Apakah kita sudah berbuat baik atau malah kita berbuat buruk? Hal seperti itu
akan membatasi diri kita untuk berperilaku yang lebih baik lagi. Nah, anak-anak, saya harap kalian telah paham apa itu iman, kemudian apa itu Asmaul Husna, dan kalian bisa mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Kalau kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu apa yang dapat kita ambil manfaatnya? Nah, manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil yang pertama, yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Allah tidak akan diam saja jika hambanya yang beriman itu terkena masalah. Kemudian yang kedua, yaitu hatinya menjadi tenang. Hati menjadi tenang karena apa? Karena yang kalian lakukan, yang kita lakukan itu adalah yang baik-baik. Tidak mungkin kita sudah beriman pada Al-Basir, tapi kita melakukan keburukan. Yang terakhir adalah sepanjang masa hidupnya dia tidak akan rugi dalam melakukan kebaikan. Nah, anak-anak, materi kita sampai di sini. Jika nanti anak-anak ada pertanyaan, silakan WA Japri ke saya. Saya harap kalian mempunyai catatan tentang materi yang saya sampaikan tadi. Besok ketika masuk, saya akan mengecek catatan kalian masing-masing. Ya, demikian. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Albiru manitaqo fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.